Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almazara. Saya dari kelas Viewer 5C1. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang country risk dengan studi kasus krisis keuangan Asia tahun 1997 dan dampak-dampaknya bagi negara-negara Asia lainnya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa penyebab dari krisis keuangan Asia tahun 1997 ini. Krisis ini diawali dengan jatuhnya nilai mata uang BATS pada bulan Juli 1997 akibat ulah para spekulan. Pada saat itu, para spekulan menjual mata uang BATS dengan maksud dan harapan dapat menurunkan harga BATS yang seharga 26 BATS per 1 dolar Amerika. Upaya para spekulan pada saat itu berhasil, namun karena turunnya harga BATS ini mengakibatkan banyaknya mata uang BATS yang keluar, sehingga pemerintah Thailand harus membeli mata uang BATS dan menghabiskan cadangan devisa negaranya hingga 6,8 juta US dollar. Kemudian, pada bulan Januari 1998, harga BATS jatuh dengan harga 54 BATS per dolar Amerika. Sebelumnya, pada tahun 1980-an, perekonomian di Thailand ini stabil, dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 9% per tahun. Stabilnya perekonomian di Thailand ini mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan swasta di Thailand ini ingin mencari keuntungan lebih besar. Lalu karena melihat perekonomian Thailand yang stabil secara makro ini, bank-bank di Jepang dengan mudahnya mengucurkan kredit ke perusahaan-perusahaan swasta di Thailand. Namun pada akhir tahun 1996, ketika tiba waktu jatuh tempo pembayaran utang-utangnya, banyak perusahaan swasta di Thailand yang tidak mampu melunasi kewajibannya untuk membayar utang. Dari sinilah timbul ketidakpercayaan di kalangan bank Jepang dengan kapabilitas perusahaan-perusahaan swasta di Thailand. Beberapa bank Jepang juga mempercepat waktu jatuh tempo pembayaran utangnya, sehingga mengakibatkan masa jatuh tempo perusahaan swasta Thailand ini terakumulasi dalam waktu yang sama. Ketidakmampuan perusahaan swasta di Thailand ini menyebabkan banyaknya nilai saham perusahaan yang jatuh. Karena nilai saham perusahaan banyak yang jatuh, otomatis pasar modal Thailand juga mengalami kejatuhan. Dari sinilah dimulainya krisis keuangan Thailand pada 1997. Bahkan Finance One yang merupakan perusahaan keuangan terbesar di Thailand juga mengalami kebangkrutan. Awal mula penyebaran krisis ini adalah ketika pemerintah Thailand yang saat itu dibebani utang luar negeri yang besar memutuskan untuk mengembangkan mata uang BATS setelah serangan para spekulan tadi. Namun, tindakan ini, pergeseran moneter yang bertujuan untuk merangsang pendapatan ekspor ini, ternyata terbukti sia-sia, sehingga hal ini dengan cepat menimbulkan efek penularan ke negara-negara Asia lainnya. Hal ini terjadi karena para investor asing yang telah menanamkan uang mereka di Asian Economic Miracle Countries atau ekonomi-ekonomi Asia yang ajaib, kehilangan kepercayaan di pasar Asia dan dengan cepat membuang mata uang Asia dan aset-aset Asia lainnya. Dampak krisis bagi Indonesia. Pada awalnya, meskipun kawasan Asia lainnya menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan, tetapi investor asing tetap percaya pada kemampuan Indonesia untuk bertahan dalam krisis keuangan kali ini. Tetapi kali ini, Indonesia tidak dapat lepas dengan mudah dari krisis keuangan ini. Indonesia menjadi negara yang paling terpukul akibat krisis ini. Karena krisis ini tidak hanya berdampak terhadap ekonomi negara saja, tetapi juga berdampak pada sistem politik Indonesia. Pada bulan Agustus 1997, rupiah diputuskan untuk diambangkan bebas karena tekanan terhadap rupiah terlalu kuat. Dan sejak saat itu dimulailah depresiasi yang signifikan. Pada tanggal 1 Januari 1998, nilai nominal rupiah hanya sebesar 30% dari nilai yang pernah dicapai pada tahun 1997. Pada tahun-tahun sebelumnya, banyak perusahaan swasta di Indonesia yang memperoleh pinjaman luar negeri berjangka pendek yang tidak dilindungi terhadap gejolak nilai tukar atau unhedging dalam mata uang dolar Amerika. Dan utang sektor swasta yang sangat besar ini ternyata menjadi bom waktu untuk menunggu meledak. Berlanjutnya depresiasi rupiah hanya memperburuk situasi secara drastis. Banyak perusahaan di Indonesia yang berlomba-lomba membeli dolar sehingga menimbulkan lebih banyak tekanan terhadap rupiah dan memperburuk situasi utang yang dimiliki oleh para perusahaan. Dapat dipastikan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia termasuk bank-bank akan menderita kerugian yang sangat besar. Persediaan devisa menjadi langka karena pinjaman-pinjaman baru untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak diberikan oleh kreditur asing
Karena ketidakmampuan mengatasi krisis ini, maka pemerintah Indonesia memutuskan untuk meminta bantuan keuangan dari Dana Moneter Internasional atau IMF pada Oktober 1997. Meskipun Indonesia sudah mendapat bantuan dari IMF, namun tetap saja rupiah semakin anjlok lebih dalam lagi karena adanya pembayaran utang swasta luar negeri yang jatuh tempo, permintaan US dollar yang sangat tinggi di pasar, dan penjualan rupiah yang besar-besaran. Krisis yang melanda Indonesia pada 1997 ini tidak hanya krisis keuangan finansial. Indonesia juga dilanda dengan krisis mata uang. Dampak dari krisis mata uang ini adalah melemahnya mata uang Indonesia terhadap mata uang negara lain. Penurunan nilai tukar rupiah semakin tajam ini juga disertai dengan pemutusan akses peminjaman modal dari luar negeri yang menyebabkan komoditas produksi dan semakin sedikitnya kesempatan kerja akibat semakin terdepresiasi nilai rupiah. Akibatnya, barang domestik lebih mahal daripada barang luar negeri, sehingga masyarakat cenderung bergantung terhadap barang impor. Indonesia mengalami dampak lebih besar dibandingkan negara Asia lainnya karena transaksi produk di negara Asia lainnya lebih kepada ekspor manufaktur, sedangkan Indonesia pada saat itu ekspor manufaktur belum berkembang. Saat itu komoditas ekspor Indonesia masih pada sektor pertanian. Dampak krisis bagi negara Filipina. Krisis keuangan Asia ini juga membawa dampak bagi negara Filipina. Bank Sentral Filipina menaikkan suku bunga sebesar 1,75% pada bulan Mei 1997 dan 2 poin lagi pada tanggal 19 Juni 1997. Lalu pada tanggal 3 Juli 1997, Bank Sentral Filipina dipaksa untuk campur tangan besar-besaran demi menjaga kestabilan nilai peso Filipina dan harus menaikkan suku bunga dari 15% menjadi 24% dalam satu malam. Kemudian, Hong Kong juga mengalami dampak dari krisis keuangan ini. Pada bulan Oktober 1997, dolar Hong Kong yang dipatok 7,8 ke dolar Amerika Serikat mendapatkan tekanan spekulatif karena inflasi Hong Kong lebih tinggi dibanding Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Pejabat keuangan Hong Kong menghabiskan sebanyak lebih dari 1 miliar US dollar untuk mempertahankan mata uang lokal. Meskipun adanya serangan spekulasi, Hong Kong masih dapat mengatur mata uangnya yang dipatok ke dolar Amerika Serikat. Pasar saham menjadi tak stabil. Lalu pada tanggal 20 sampai 23 Oktober 1997, indeks Hang Seng menyelam 23%. Otoritas moneter Hong Kong berjanji melindungi mata uang. Pada tanggal 15 Agustus 1997, suku bunga Hong Kong naik dari 8% menjadi 23% dalam satu malam. Pada tahun 1997, Korea Selatan merupakan negara dengan ekonomi terbesar ke-11 di dunia. Korea Selatan memiliki landasan makroekonomi yang bagus, namun perbankannya dibebani kredit yang tersendat. Utang yang berlebihan menuntut kegagalan yang besar dan pengambil alihan. Contohnya, pada bulan Juli, pembuat mobil terbesar di Korea Selatan, yaitu Kia Motors, meminta pinjaman darurat. Di awal penurunan pasar Asia, rating kredit Korea Selatan turun dari A1 ke A2 pada tanggal 28 November 1997, kemudian diturunkan lagi ke B2 pada tanggal 11 Desember 1997, yang menyebabkan penurunan lebih lanjut di saham Korea sejak jatuhnya pasar saham di bulan November. Bursa saham Korea jatuh pada 4% dan pada tanggal 7 November 1997, kemudian jatuh lagi pada 8 November sebanyak 7%. Dan merupakan penurunan terbesar yang pernah tercatat di negara tersebut. Dan pada tanggal 24 November, saham jatuh lagi 7,2% karena adanya ketakutan IMF akan meminta reformasi yang akan memberatkan perekonomian Korea Selatan. Dampak krisis bagi negara Malaysia. Pada tahun 1997, Malaysia memiliki defisit neraca modal besar yaitu lebih dari 6% dari GDP. Pada bulan Juli, ringgit Malaysia diserang oleh spekulator. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1997, Malaysia mengambangkan mata uangnya dan nilai ringgit jatuh secara tajam. Lalu 4 hari kemudian rating utang Malaysia diturunkan. Kemudian seminggu setelahnya, agensi rating menurunkan rating Maybank yang merupakan bank terbesar di Malaysia. Pada hari yang sama, bursa saham Kuala Lumpur jatuh sebanyak 856 poin dan merupakan titik terendahnya sejak tahun 1993. Pada tanggal 2 Oktober, nilai ringgit mengalami kejatuhan lagi. Mahathir bin Mohamad, yang merupakan Perdana Menteri Malaysia saat itu, memperkenalkan kontrol modal.
Tetapi mata uang ringgit mengalami kejatuhan lagi pada akhir tahun 1997 ketika Perdana Menteri mengumumkan bahwa pemerintah akan menggunakan 10 miliar ringgit di proyek jalan, rel, dan saluran pipa. Pada tahun 1998, pengeluaran di berbagai sektor menurun. Pada sektor konstruksi menyusut sebesar 23,5%, sektor produksi menyusut sebesar 9%, dan sektor agrikultur menyusut sebesar 5,9%. Keseluruhan GDP negara Malaysia turun sebanyak 6,2% pada tahun 1998. Tetapi Malaysia merupakan negara tercepat yang pulih dari krisis ini meskipun menolak bantuan dari IMF. Konsekuensi yang terjadi akibat krisis ini adalah krisis keuangan ini memiliki pengaruh yang sangat besar ke nilai mata uang, pasar saham, dan harga aset lainnya di beberapa negara Asia. Krisis keuangan ini juga mengakibatkan kekacauan politik, diantaranya adalah mundurnya Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Thailand. Secara budaya, krisis keuangan ini mengakibatkan adanya kemunduran terhadap ide ASEAN Value, yaitu Asia Timur yang superior dibandingkan Barat. Krisis keuangan Asia 1997 ini juga meningkatkan proses ekonomi RRT. Krisis keuangan Asia ini juga membawa dampak ke negara Rusia dan Brazil pada tahun 1998. Karena setelah krisis keuangan ini, banyak bank-bank yang tidak ingin meminjamkan kredit ke negara-negara berkembang. Krisis keuangan ini telah mempengaruhi belasan negara dan memiliki efek ke dalam kehidupan berjuta-juta orang hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.